Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dalam kondisi pandemik saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, setelah kalian kemarin menyaksikan tayangan atau video dari pengantar atau teori dari persamaan dasar akuntansi, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk kita bukukan atau kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Saya ingatkan kembali, untuk mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi yang perlu diperhatikan adalah bahwa persamaan akuntansi itu adalah hubungan sebab akibat. Artinya, setiap transaksi pasti akan menimbulkan pengaruh minimal dua akun. Itu harus kalian pahami. Ya, dua akun ini bisa harta dengan harta, bisa harta dengan utang, bisa harta dengan modal. Minimal dua, bahkan bisa lebih dari tiga yang akan berpengaruh ke akunnya. Selanjutnya, untuk pencatatannya ke dalam kolom-kolom yang ada dalam persamaan dasar akuntansi, pada prinsipnya harus diperhatikan antara sisi kiri dengan sisi kanan sama dengan itu harus seimbang. Artinya, apabila di sisi kiri jumlahnya misalnya adalah 1 juta, maka di sisi kanan pun harus sama, yaitu 1 juta. Apabila tidak mengalami kesamaan nilai dari sisi kanan dan sisi kiri, maka harus dianalisa lagi sehingga akan terjadi keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi tersebut, dan itu baru benar. Nah, pengisian ke dalam kolom, untuk kolom harta kita isikan sesuai dengan akun-akun yang ada. Satu misalnya untuk kolom kas, itu berarti kita isikan apabila transaksi yang terjadi itu mempengaruhi kas, baik kasnya bertambah atau berkurang. Demikian sampai ke kolom-kolom harta yang lain, misalnya perlengkapan, peralatan, dan yang lainnya. Kolom utang itu juga kita isi apabila transaksinya berpengaruh ke utang, entah itu utangnya bertambah ataupun berkurang. Khusus kolom modal sudah kami terangkan kemarin bahwa kolom modal adalah untuk 4 transaksi. Apa saja kira-kira masih ingat? Nah, harus ingat ya. Yang pertama, saya ulang lagi, bahwa kolom modal dipakai untuk mencatat yang pertama adanya transaksi setoran modal. Yang kedua, untuk transaksi pengambilan prive. Nah, nanti menyebabkan modalnya berkurang. Yang ketiga, untuk transaksi pendapatan jasa. Maka modal akan menjadi bertambah. Betul. Yang keempat, yaitu apabila ada transaksi pembayaran beban, maka modalnya akan berkurang. Betul. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara kita mencatat ke dalam persamaan dasar akuntansi itu? Lebih lanjut, lebih jelasnya kalian bisa mengikuti praktek pembukuan yang akan kita tayangkan berikut ini. Anak-anakku, nah ini ada beberapa transaksi, yaitu 6 transaksi yang akan kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi seperti ini. Ini kolom-kolomnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kita mulai, yaitu mencatat transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 Mei. Di sini ada transaksi menerima setoran modal
berupa uang tunai 10 juta. Nah, sebelum kita mencatat ke dalam persamaan akuntansi ini, kalian harus menganalisa dulu transaksi ini mempengaruhi akun apa saja. Minimal 2 akun, ya. Nah, analisanya di sini ada setoran modal berupa uang tunai. Maka perusahaan menerima uang tunai. Artinya kas perusahaan menjadi bertambah. Nah, kas perusahaan bertambah kita isikan di kolom kas. Kita isi dulu tanggalnya, yaitu 1 Mei. Tadi kas menjadi bertambah, maka kita tulis di kolom kas yaitu 10 juta. Ini dalam ribuan. Seperti ini. Nah, setelah mencatat satu angka, pastikan jangan berhenti untuk mengisi kolom yang lain, karena setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, ini baru 1, maka kita analisa lagi. Tadi ada pengeluaran kas 10 juta. Dalam akuntansi ada sebab, ada akibat. Untuk apa kas ini dikeluarkan 10 juta? Nah, ternyata uang 10 juta ini adalah dari setoran modal. Maka modal perusahaan menjadi bertambah. Sehingga kita isikan di kolom modal, yaitu modal bertambah 10 juta. Sudah ada 2 angka, sisi kiri dan sisi kanan sama dengan, ya, yang nilainya sama-sama 10 juta. Berarti untuk pencatatan transaksi ini sudah benar, karena antara kiri dan kanan sama dengan sudah seimbang. Untuk kolom keterangan kita isi apabila kolom modal ini ada angkanya. Karena kita tadi sudah jelaskan kolom modal untuk 4 transaksi, yaitu setoran modal, pendapatan jasa, prive, dan beban. Nah, ini untuk setoran modal, maka di sini kita tulis modal. Seperti ini. Selanjutnya kita catat tanggal 2. Tanggal 2 Mei. Transaksinya di sini ada membeli peralatan salon dan perlengkapan salon secara kredit. Analisanya, sebelum kita catat, kita analisa. Pembelian peralatan maka akan mengakibatkan peralatan menjadi bertambah. Maka di kolom peralatan kita isi senilai yang kita beli, yaitu 5 juta. Ini yang peralatan. Untuk perlengkapannya kita beli 3 juta, maka kita isi 3 juta. Seperti ini. Kita lihat sudah ada 2 angka di dalam persamaan dasar akuntansi. Kita lihat batas sama dengan ini antara kiri dengan kanan. Ternyata yang kiri 8 juta, yang kanan masih kosong. Berarti belum selesai kita mencatat. Kita cari sebab akibatnya. Perlengkapan bertambah, peralatan bertambah, ini sumbernya dari mana? Ternyata kita membeli, dan membelinya secara kredit. Berarti kita belum mengeluarkan uang, melainkan kita mempunyai utang. Utang kita bertambah senilai barang yang kita beli, yaitu 5 juta dan 3 juta. Berarti 8 juta kita isikan di kolom utang, 8 juta. Nah, kita cek antara sisi kiri dengan sisi kanan. Di sini di sisi kiri ada 8 juta, sisi kanan juga 8 juta. Berarti pencatatannya sudah benar dan selesai. Untuk kolom keterangan tidak usah diisi karena di kolom modal tidak ada angkanya. Setelah itu kita pengaruhi kolom kas. Tadi kita punya 10 juta, tanggal 2 tidak ada
angkanya, maka jumlahnya 10 juta. Piutang masih kosong, perlengkapan menjadi 3 juta, peralatan menjadi 5 juta, masih kosong, sama dengan utang kita menjadi 8 juta dan modal kita 10 juta. Nah, kalau kita cross check antara sisi kiri dengan sisi kanan, ini totalnya sama, yaitu 18 juta. Maka pembukuan kita berarti sudah benar. Kita lakukan pencatatan yang tanggal berikutnya, yaitu tanggal 3 Mei. Transaksinya menyelesaikan jasa salon 500.000 secara tunai. Nah, berarti tunai ini perusahaan menerima uang. Analisanya berarti kas menjadi bertambah. Ya, kas menjadi bertambah. Maka di sini kita tulis 500.000 bertambah. Masih hanya satu angka, minimal harus 2 akun yang kita pengaruhi, dan kirihan makanannya juga belum seimbang, berarti jangan berhenti menganalisa lagi. Kita analisa lagi, kas menjadi bertambah 500, ini sumbernya dari mana? Kita lihat transaksinya. Ternyata menyelesaikan jasa salon, berarti ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa di kolom ini tidak ada. Sesuai yang saya sudah sampaikan, pendapatan jasa masuknya di kolom modal dan menambah modal. Maka di sini modal kita isi 500.000. Karena mengisi kolom modal, keterangan diisi. 500 ini dari mana? Yaitu dari pendapatan jasa. Seperti ini. Kita cek kiri 500.000, karena 500.000 berarti sudah seimbang, sudah benar. Kita pengaruhi kas kita menjadi 10.500.000. Piutang tetap, perlengkapan utuh 3 juta, peralatan masih utuh yaitu 5.000 atau 5 juta. Ya, akumulasi masih utuh kosong sama dengan seperti ini, dan utang kita utuh yaitu 8 juta, modal kita bertambah menjadi 10.500.000. Nah, kita cek di sini ada 18.500.000, di sisi kanan juga 18.500.000, berarti sudah benar. Yang ke berikutnya yaitu tanggal 10. Nah, tanggal 10 Mei. Transaksinya yaitu ada pengambilan prive oleh Juwita atau kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Berarti Nona Juwita mengambil uang di perusahaan. Kas perusahaan menjadi berkurang. Kita isikan di kolom kas berkurang. Kita beri tanda kurung sebesar 2 juta rupiah. Seperti ini. Nah, kanan kiri belum sama, kita cari sebab akibatnya. Kas menjadi berkurang karena apa? Di sini adanya prive atau pengambilan pribadi. Nah, prive dicatat di kolom modal. Modal menjadi ikut berkurang. Seperti ini. Nah, karena kita mengisi di kolom modal, kolom keterangan juga diberi keterangan bahwa modal berkurang karena ada prive. Demikian ya. Terus kita pengaruhi lagi. Kita pengaruhi di sini dari kasnya menjadi 8 juta. Ya, 10.500.000 dikurangi 2 juta menjadi 8.500.000.
Untuk piutang utuh, untuk perlengkapan tetap 3 juta, peralatan utuh 5 juta, utang utuh 8 juta, dan modal kita tinggal 8 juta 500. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu terus sampai berakhir di tanggal 31. Nah, terakhir kita cross check sisi kanan totalnya yaitu 11 juta 500. Yang sisi kiri ya, yang sisi kanan juga 11 juta 500. Nah, ini cross check terakhir untuk mengetahui benar atau tidak pencatatan kita ke persamaan dasar akuntansi ini. Kita lihat kiri dan kanan jumlahnya sama, berarti pencatatan kita sudah benar. Nah, bagaimana anak-anakku? Cukup jelas bukan? Kalau misalnya ada kesulitan, masih ada kesulitan atau masih kurang jelas, kalian bisa berkomunikasi lagi dengan Bu Rizka atau kalian ulang lagi tayangan yang tadi telah kalian saksikan. Semoga untuk materi pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi kalian bisa pahami, kalian mudah untuk mengerjakan dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.